Rudiana siapkan banyak somasi jika PK terpidana dikabulkan. Menanti putusan sidang PK terpidana kasus Vina, ternyata Ibtu Rudiana sudah punya rencana jika PK dikabulkan. Ibtu Rudiana menyiapkan banyak langkah hukum, termasuk somasi kepada pengacara terpidana. Hal ini diungkap oleh kuasa hukumnya, Elza Syarif. Iya itu, somasi, kan upaya hukum yang kita lakukan. Nanti pasti dilakukan, somasi, kata Elza Syarif dikutip dari Nusantara TV, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Elza Syarif mengaku pihaknya juga sedang memverifikasi saksi-saksi yang diajukan oleh para terpidana. Kita akan melakukan verifikasi dan validasi saksi-saksi yang ada di PK, makan yang oke dan tidak oke, kata dia. Elza Syarif juga mengatakan, AF dan Rudiana masih bersikukuh pada keterangan awal mereka. Meski sama-sama kliennya, menurut Elza, Ibtu Rudiana tidak tahu keberadaan AF saat ini. Rudiana gak tahu, AF di mana, yang tahu saya, kata Elza Syarif. Bahkan kata dia, saat sidang di lokasi kejadian, AF juga ikut menghadiri persidangan itu. Pada waktu sidang di lokasi AF ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu, yang tahu saya, kuasa hukumnya, jelasnya. Bahkan menurut Elza, AF menjelaskan detail soal kejadian pelemparan di lokasi. AF tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail jelasin, ungkapnya. Di sisi lain, pihak keluarga Vina mengaku akan legowo jika kasus Vina Cirebon akhirnya diputus kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu jika peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina dikabulkan oleh Mahkamah Agung, MA. Tak akan menuntut agar kematian Vina diusut ulang, keluarga memilih legowo. Hal ini diungkap oleh kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia. Reza mengatakan, keluarga Vina hanya ingin kasus ini segera selesai. Keluarga Vina tidak ngotot agar 8 terpidana tetap menjalani hukuman seumur hidup. Bahkan keluarga Vina legowo jika kasus ini diputus sebagai kecelakaan. Jadi memang harapan keluarga itu kasus ini segera selesai, terang benderang, dan juga bisa terjelaskan ada apa selama 8 tahun ini sampai kasus ini susah terungkap. Apapun nanti hasilnya pihak keluarga akan menerima dengan legowo, katanya. Hal itu juga disampaikan oleh Marliana, kakak kandung Vina. Ia mengaku legowo jika putusan MA menyatakan kalau adiknya tewas karena kecelakaan, bukan pembunuhan. Kalau sidang ini dikabulkan berarti kesimpulannya adik saya ini kecelakaan, ya sudah tidak apa-apa. Kan yang tahu sebenarnya hanya Allah SWT, kata Marliana. Marliana pun tidak akan meminta kasus adiknya untuk diusut ulang. Kalaupun kita ngotot untuk bilang ini pembunuhan dan pemerkosaan seperti di awal, karena saya tidak punya bukti dan saksi, saya lemah, tandasnya. Apalagi kata dia, kasihan jika 8 terpidana harus menjalani hukuman kalau memang bukan mereka pelakunya. Elza Syarif sebut AF bersamanya, tak muncul karena banyak ancaman. Pantas saja saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF Rudiansyah, tak kunjung muncul meski dipojokkan terus di sidang peninjauan kembali, PK, para terpidana. Menurut pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, banyak ancaman yang mengincar AF. Sehingga ia tak perlu muncul di TV. Udahlah untuk apa, kita gak perlu muncul di TV, yang penting pembuktiannya. Ancaman terhadap AF itu terlalu banyak. Siapa yang mengancam saya juga tahu. AF ini punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum, ujar Elza, melansir dari tayangan Nusantara TV. Elza juga mengaku AF saat ini ada bersamanya. Bahkan saat sidang di lokasi, AF bersama dia dan Pitra. Karena itulah, dia meminta agar keberadaan AF tidak ditanyakan ke Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, yang tahu saya. Waktu sidang di lokasi AF ada sama saya dan Pitra. Jadi jangan kejar-kejar Rudi, Ibtu Rudiana, deh, AF ada sama saya. Saya kuasa hukumnya, katanya. Diakui Elza, sampai saat ini AF tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya. Bahkan hal yang lebih detail diceritakan kepadanya. Kalau saat ini banyak saksi yang mencabut laporan, Elza mempersilahkan saja hal itu. Elza juga mengklaim AF juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AF uang 4,5 juta rupiah, dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Deddy sempat kasih uang dia, AF, 4,5 juta rupiah. Akan ditambah lagi kalau mencabut, katanya. Elza mengklaim punya bukti untuk itu, bahkan amplopnya masih disimpan. Dan, tak hanya AF, saksi Suroto juga mengaku telah dibayar oleh Deddy Mulyadi beberapa juta, dan banyak saksi lain. Suroto juga dibayar, tapi Suroto gak cabut. Dan banyak lagi, saya gak usah ngomong lah.
Sampai amplop-amplopnya makin disimpan oleh mereka, ungkapnya. Hingga berita ini diungkap, pihak Deddy Mulyadi belum memberikan klarifikasi terkait tudingan Elza tersebut. Sebelumnya, nasib Aep Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir Aep begitu jenius. Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Kalau ada orang bisa melihat dalam jarak 50 meter, cahaya kurang, bisa mengenali satu persatu dan bisa merekam secara detail, termasuk orang yang sangat jenius dan hebat, tutur Jutek Bongso. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Elza Sharif blunder soal TKP buatannya dibantah, malah serang Deddy Mulyadi. Akhirnya pengacara Ibtu Rudiana, Elza Sharif tak bisa berdalih lagi soal denah tempat kejadian perkara, TKP, yang dibuatnya beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, saat tampil di acara Dialog Nusantara TV, Elza Sharif membantah Aep melihat kejar-kejaran dalam jarak 100 seperti yang banyak dikabarkan di media. Dia berdalih Aep hanya melihat dalam jarak 10 meter, diukur dari lebar jalan tempat Aep berada sepanjang 6 meter, dan 2 sepadan jalan masing-masing 2 meter. Elza bahkan menggambar denahnya dalam secari kertas. Seluruhnya 10 meter, jadi jangan ditambah 100 meter. Padahal si Aep tidak ngomong begitu, elak Elza. Menurut Elza dengan jarak hanya 10 meter, Aep sudah bisa memastikan identitas orang yang mengejar Eki karena sudah mengenal para terpidana. Aep udah kenal, sudah kenal dia. Mereka bergaul, kalau kita kenal, dari kejalannya, dari punggungnya sudah tahu, ungkap Elza. Kini, dalih itu dimentahkan bertubi-tubi oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Terbaru, kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso kembali mengungkit mengenai hal itu saat hadir di acara Dialog Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Jutek menyebut, sesuai denah yang beredar, dibuat Elza, Aep melihat peristiwa itu dari depan tempat pencucian mobil. Padahal, lanjut Jutek, di depan tempat pencucian mobil tidak ada warung Madura, namun warung nasi kuning yang sudah tutup pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara dalam kesaksiannya di BAP, Aep menyebut dia melihat di depan warung Madura. Kalau dia bilang dia di warung Madura, itu hanya satu di depan Men 2. Itu jaraknya 120 meter, ungkap Jutek. Hal ini, lanjut Jutek seusai dengan hasil persidangan di lokasi kejadian. Itu yang sekarang ramai katanya jadi sekian meter. Kami